Pada 1 Mei 2022, di pinggir Kali Cikeas, Bekasi, suasana pagi yang tenang tiba-tiba terasa mencekam. Seorang pejalan kaki yang sedang melintas merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aroma busuk yang sangat menyengat mulai meresap ke udara, mengganggu ketenangan pagi hari. Bau yang semakin tajam ini membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang sangat salah di sekitar tempat itu. Dengan rasa penasaran ia mengikuti jejak bau busuk yang semakin kuat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah terhisap dalam suasana yang penuh kegelapan. Pemandangan di sekelilingnya menjadi semakin suram, dan sinar matahari pagi seolah tidak mampu menerangi tempat itu dengan cukup. Warga tadi tak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia melaporkan kejadian itu kepada petugas keamanan setempat, yang segera datang untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di lokasi, petugas keamanan dihadapkan pada suasana mencekam. Di antara semak belukar, mereka menemukan mayat yang sudah membusuk, hampir tak bisa dikenali, dengan aroma busuk menyengat memenuhi udara. Tubuh korban berubah hitam, bengkak, dan dipenuhi belatung. Warga yang menyaksikan pemandangan ini menahan mual, sementara petugas berusaha menenangkan situasi. Polisi tiba untuk mengevakuasi jasad dan memulai penyelidikan penyebab kematian serta identitas korban. Sementara warga setempat memperhatikan dengan cemas. Mayat siapa yang ditemukan di pinggir Kali Cikeas Bekasi? Dan apa penyebab kematiannya? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Cerita ini bermula dari Neneng Umayyah, seorang perempuan berusia 24 tahun yang tinggal di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Neneng adalah istri dari Ivan Dwi Gusmanto, 27 tahun, dan mereka memiliki 3 anak. Yang tertua berusia 5 tahun, diikuti oleh anak berusia 3 tahun, dan yang bungsu berusia 1 tahun. Mereka menikah muda dan memiliki anak pertama saat Neneng berusia 19 tahun dan Ivan 22 tahun. Dalam kesehariannya, Neneng berfokus pada tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah dan ketiga anaknya. Sementara itu, Ivan, suami Neneng, bekerja sebagai petugas cleaning service outsourcing di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Pusat. Meski mereka berdua cenderung tertutup, hubungan mereka terlihat harmonis di mata tetangga. Jarang terdengar pertengkaran di antara mereka, dan setiap pagi Neneng selalu mengantarkan Ivan hingga ke depan rumah dengan penuh perhatian dan cara yang manis. Pada suatu hari di tempat kerjanya, Ivan bertemu dengan seorang perempuan baru bernama Dini Nurdiani dari Cengkareng, Jakarta Barat. Begitu melihat Dini untuk pertama kali, Ivan merasakan getaran yang tak biasa. Meskipun ia sudah memiliki istri dan anak-anak, perasaan ini membuatnya gugup dan jantungnya berdebar. Ivan belum lama merasakan jatuh cinta, namun kehadiran Dini membangkitkan rasa yang berbeda dan kuat dalam dirinya. Sejak saat itu, Ivan merasa semangat baru dalam pekerjaannya, terutama karena ia sering ditugaskan bersama Dini. Setiap kali mereka bekerja bersama, Ivan merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak, dan perhatian serta senyuman Dini membuat suasana terasa lebih ceria dan penuh warna. Ivan mulai mencuri-curi pandang dan menunjukkan sikap gentleman yang membuat Dini mulai merasakan ketertarikan yang sama. Namun, Dini sebenarnya awalnya enggan menaruh hati pada Ivan. Setelah mengetahui dari rekan kerjanya bahwa Ivan sudah menikah dan memiliki anak, Dini merasa ragu dan enggan terlibat lebih jauh. Meskipun begitu, Ivan tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Dini dengan berbagai cara, menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Akhirnya, setelah beberapa waktu, usaha Ivan membuahkan hasil. Dini mulai melunak dan merasa tertarik pada Ivan. Perasaan yang awalnya penuh keraguan mulai berubah menjadi keterikatan emosional. Mereka pun terlibat dalam hubungan gelap yang penuh rahasia, dan sudah menjalin hubungan selama 4 bulan. Selama waktu itu, mereka menikmati setiap momen bersama, meskipun harus bersembunyi dari mata orang lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan gelap antara Ivan dan Dini semakin dekat. Dini mulai ingin memiliki Ivan sepenuhnya, mengharapkan agar Ivan menceraikan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya. Keinginan ini membuat Dini semakin berani mengajak Ivan untuk menikah. Sementara itu, sikap Ivan terhadap istrinya, Neneng, berubah drastis. Setelah mengenal Dini, Ivan mulai lebih fokus pada dirinya sendiri dan sering menghabiskan waktu dengan bermain HP dengan alasan pekerjaan, meskipun pekerjaannya tidak memerlukan handphone. Perubahan ini membuat Neneng merasa ada yang berbeda, namun ia tidak mengetahui penyebabnya. Neneng mulai curiga dengan kebiasaan Ivan yang sering bermain HP. Dia merasa ada ketidaksesuaian antara klaim Ivan bahwa HP digunakan untuk pekerjaan dan kenyataan bahwa pekerjaan Ivan tidak memerlukan HP. Merasa ada yang tidak beres, Neneng memutuskan untuk memeriksa handphone Ivan saat suaminya sedang lengah. Neneng membuka handphone Ivan dan menemukan percakapan mesra dengan selingkuhannya, Dini.
Marah, Neneng menuntut penjelasan dan menegaskan betapa pentingnya mengutamakan keluarga. Ivan, dengan bukti yang jelas, hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Neneng, dalam keadaan emosi dan bingung, menghubungi Dini melalui pesan, memperkenalkan dirinya sebagai istri Ivan dan meminta Dini untuk menjauhi suaminya. Dalam pesannya, Neneng meminta Dini untuk menghentikan perselingkuhan demi kebaikan anak-anak mereka, dan memperingatkan Dini agar tidak membuat situasi semakin buruk. Dini, terkejut dan merasa bersalah, membalas pesan tersebut dengan permintaan maaf, tanpa banyak kata. Ivan, terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa, berencana menyelesaikan persoalan ini dengan Dini nanti di tempat kerja. Sementara itu, Neneng hanya bisa menangis, merasa tidak berdaya karena situasi yang sudah terjadi. Keesokan harinya, Ivan mencoba menenangkan Neneng, mengaku harus bekerja dan meminta pengertian. Neneng melanjutkan kesedihannya sementara Ivan berangkat kerja. Di tempat kerja, alih-alih menyelesaikan masalah atau mengakhiri hubungan dengan Dini, Ivan malah meminta maaf dan membujuk Dini lagi karena merasa sudah terlanjur cinta. Dini menerima permintaan maaf dan hubungan gelap mereka berlanjut, semakin intens. Neneng, yang sudah pasrah, mengetahui bahwa suaminya masih berselingkuh dengan Dini. Meski sudah 2 kali menemukan perselingkuhan tersebut dan memperingatkan Dini, peringatan Neneng tampaknya tidak mempengaruhi Dini. Dini tetap ingin memiliki Ivan meskipun harus menghadapi Neneng. Perpisahan terasa sulit bagi Neneng, terutama karena mereka memiliki 3 anak. Ivan terus meminta maaf dan berusaha menenangkan Neneng, namun situasinya semakin rumit. Suatu hari, Neneng melihat Ivan seharian hanya bermain handphone tanpa menunjukkan perubahan. Dia memutuskan untuk memeriksa handphone suaminya lagi, berharap Ivan sudah sadar dan kembali ke keluarga tanpa selingkuh. Ketika memeriksa handphone Ivan, Neneng menemukan percakapan yang disamarkan oleh Ivan. Dalam percakapan itu, Ivan membahas rencana untuk bercerai dari Neneng setelah Lebaran, sesuai permintaan Dini, serta menawarkan kemungkinan Dini untuk menemani proses perceraian. Mendapatkan informasi ini, Neneng benar-benar terbakar amarah dan sakit hati. Selama ini, dia telah memberikan dukungan dan perhatian tanpa henti kepada Ivan, menemani dan bersamanya melalui berbagai kesulitan hingga mereka mencapai kestabilan yang mereka nikmati sekarang. Namun, kini dia mengetahui bahwa suaminya berencana menceraikannya hanya karena permintaan Dini. Perasaan Neneng dipenuhi kemarahan yang membara. Dia merasa seluruh pengorbanan dan usaha yang telah dia berikan sia-sia. Kekecewaannya terhadap Ivan semakin mendalam, dan dendam terhadap Dini semakin membesar. Ia merasa bahwa Dini adalah penyebab utama kehancuran keluarganya, dan menganggap wanita itu sebagai pelaku utama dalam masalah yang sedang dia hadapi. Emosi Neneng meluap-luap, disertai dengan rasa sakit yang mendalam dan kemarahan yang tak tertahan. Dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung dan melindungi. Dalam keputusasaan dan kemarahannya, Neneng merasa ditinggalkan dan terabaikan, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Kekecewaan dan kemarahan ini menyatu dalam dirinya, membuatnya merasa benar-benar hancur. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul dalam pikirannya ide untuk menghabisi Dini, selingkuhan suaminya. Meskipun Neneng dikenal sebagai ibu yang baik dan penuh kasih, rasa sakit yang mendalam dan kemarahan yang meluap-luap membuatnya terobsesi dengan gagasan untuk mengakhiri hidup Dini. Dia mulai merencanakan bagaimana caranya melakukan hal tersebut, terjebak dalam pikiran gelap dan penuh kebencian. Saat bulan Ramadan, Neneng yang sedang marah dan sakit hati, memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Dini dengan berpura-pura sebagai Ivan. Dalam pesan tersebut, Neneng mengundang Dini untuk berbuka puasa bersama. Ia menyebutkan bahwa Dini akan diperkenalkan dengan seseorang kemanakan perempuannya, dan meminta Dini untuk ditemui di lokasi tertentu. Neneng berharap dengan pesan ini, dia bisa menjebak Dini dan menyiapkan rencana untuk menghadapi selingkuhannya. Dia sengaja meminta Dini untuk tidak membalas pesan agar keberadaan rencananya tetap tersembunyi dari orang lain, terutama dari Ivan. Dengan cara ini, Neneng ingin memastikan bahwa Dini datang ke tempat yang sudah disiapkan tanpa kecurigaan. Neneng memanfaatkan momen buka puasa untuk menjebak Dini. Karena Dini hanya mengenal Neneng melalui foto profil dan tidak pernah bertemu langsung, Dini tidak curiga dengan pesan yang diterimanya dari handphone Ivan. Dini merasa senang dan antusias menerima undangan buka puasa tersebut. Tanpa memeriksa lebih lanjut, dia mengikuti instruksi dalam pesan dan siap untuk bertemu dengan keponakan Ivan di halte sekitar TMI. Dengan semangat untuk berkenalan lebih dekat dengan keluarga Ivan, Dini tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat Neneng. Pada 26 April 2022 sore hari, Dini antusias untuk buka puasa dengan Ivan dan keponakannya. Setelah berpamitan kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa dia akan naik Transjakarta ke TMI, dia bergegas pergi tanpa curiga bahwa dia sedang memasuki jebakan.
Dini tiba di halte dan mencari sosok keponakan Ivan, tanpa tahu seperti apa wujudnya. Neneng, yang sudah berada di halte lebih dulu, mengenali Dini dari foto dan menghampirinya dengan ramah. "Ini Mbak Dini ya?" tanya Neneng dengan nada bersahabat. Dini membenarkan dan bertanya apakah Neneng adalah keponakan Ivan. Neneng memperkenalkan diri dengan nama berbeda, mengaku sebagai keponakan Ivan dan Dini menerima sambutannya tanpa curiga. Neneng lalu mengajak Dini berboncengan motor untuk pergi, tanpa Dini menyadari bahwa Nunung adalah Neneng, istri dari selingkuhannya. Selama perjalanan, Neneng berusaha mengumpulkan keberanian dan tekad untuk menghadapi Dini. Rasa marah dan dendam yang menggebu di dalam hatinya semakin sulit ditahan. Setiap detik, kemarahan dan rasa sakitnya semakin memuncak, seolah-olah seluruh beban emosinya tertumpah dalam perjalanan itu. Neneng terus bertanya kepada Dini tentang hubungan mereka, dan saat Dini mengungkapkan bahwa dia dan Ivan telah menjalin hubungan selama 4 bulan, kemarahan Neneng mencapai puncaknya. Setiap kata yang diucapkan Dini seolah menambah bahan bakar untuk amarahnya. Rasa dendam yang terpendam selama ini kini membara dalam diri Neneng. Ia merasa setiap detik dari perjalanannya sebagai kesempatan untuk membalas sakit hati dan kehancuran yang telah dirasakannya. Dengan tekad yang menggebu, Neneng merasa bahwa tindakan yang akan diambilnya adalah bentuk balas dendam yang pantas untuk menghukum Dini atas perbuatannya dan menyelesaikan penderitaan yang telah ditimbulkan dalam hidupnya. Sesampai di lahan kosong dekat perumahan Citra Granci Bubur Bekasi, Neneng meminta Dini untuk menunggu sebentar, dengan alasan ia perlu membeli minuman sebelum waktu berbuka puasa. Dini yang tidak curiga setuju untuk menunggu di tempat tersebut, merasa aman dan nyaman karena antusiasme bertemu keluarga Ivan. Sementara Neneng pergi untuk membeli minuman, dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan rencananya, dengan penuh tekad dan kemarahan yang telah terpendam. Setelah Neneng menjauh dari Dini, dia berhenti sejenak di belakang sudut bangunan, menyembunyikan diri dari pandangan Dini. Hatinya berdegup kencang, tetapi kemarahan dan dendamnya membuatnya tegar. Dengan tenang, dia mengeluarkan kunci Inggris yang berat dari dalam tasnya, memeriksa sejenak untuk memastikan alat tersebut siap digunakan. Neneng melangkah perlahan menuju arah Dini, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Suasana sekeliling terasa mencekam, keheningan sore semakin menambah ketegangan saat Neneng mendekati Dini yang tampaknya lengah, sedang asyik dengan handphonenya, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dengan langkah-langkah pelan dan hati-hati, Neneng mendekati Dini dari belakang. Jari-jarinya bergetar sedikit, tapi tekadnya membuatnya tetap fokus. Dalam satu gerakan yang tiba-tiba dan kejam, Neneng mengangkat kunci Inggris dan memukul kepala Dini dengan kekuatan penuh. Kunci Inggris yang terbuat dari besi itu menghantam kepala Dini dengan dentuman yang menakutkan, membuatnya terjatuh ke tanah dengan kejang. Suara dentuman keras yang menggema menambah suasana mencekam, diikuti oleh teriakan kesakitan yang menembus keheningan. Dini merasakan sensasi seperti kepalanya dihantam batu besar, rasa sakit yang menyebar dari kepalanya hingga ke seluruh tubuh. Dalam kebingungannya, Dini berusaha bangkit, namun kepalanya terasa berat dan berputar. Dengan kesulitan, dia meraba-raba tanah dan mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi pandangannya kabur dan bergetar. Rasa sakit yang tajam dan membakar membuatnya sulit untuk bergerak, seolah-olah tubuhnya tidak lagi sepenuhnya berfungsi. Terlebih lagi, suara desisan dan napasnya yang terengah-engah semakin menambah ketegangan di sekelilingnya. Neneng, yang sudah mempersiapkan rencananya dengan teliti, mendekati Dini yang terbaring dengan kesakitan di tanah. Dengan amarah dan dendam yang menggebu, Neneng tidak memberi Dini kesempatan untuk merespons. Dalam keadaan penuh kemarahan, Neneng mengabaikan teriakan lemah Dini yang memohon pertolongan. Neneng dengan kuat dan kasar menyeret tubuh Dini menuju ke area belukar yang lebih tersembunyi. Tempat itu sangat sepi dan terasing, sehingga teriakan Dini tidak mungkin terdengar oleh siapapun. Dengan kemarahan yang membara dan niat balas dendam yang tak tertahan, Neneng yang sudah lama merencanakan momen ini, mengeluarkan sebilah pisau tajam dari saku bajunya. Dalam keheningan malam yang mencekam, Neneng mendekati Dini yang sudah terbaring lemah dan terluka. Dengan mata penuh kebencian dan tangan bergetar, Neneng menghujamkan pisau tersebut ke tubuh Dini tanpa ampun. Dini, yang sudah berada dalam keadaan sangat lemah setelah dihantam, tidak mampu melawan. Dalam kegelapan malam yang mencekam, Neneng mengeluarkan pisau tajam dan mengarahkan ke tubuh Dini. Dengan emosi yang membara, Neneng menancapkan pisau tersebut dengan kekuatan penuh. Setiap tusukan terasa seolah-olah daging Dini terbakar dari dalam. Dini lemas dan berlumuran darah, merasakan setiap tusukan seperti kilatan listrik yang membelah tubuhnya. Jeritan kesakitan yang tersisa semakin melemah seiring dengan pisau yang terus merobek dan mengiris dagingnya, mengabaikan segala rasa kemanusiaan. Neneng, dalam amarah yang membakar, tidak memberikan kesempatan pada Dini untuk bernapas tenang. Dengan brutal,
Neneng terus menusukkan pisau itu berulang kali. Setiap gerakan dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Darah mengalir deras, menambah kesedihan dan kekacauan. Setiap tusukan adalah puncak dari kemarahan Neneng yang terpendam, menuntaskan balas dendamnya dengan cara yang paling kejam dan menyakitkan. Tubuh Dini yang terluka parah tergeletak di tanah dengan darah yang mengalir deras, membanjiri sekelilingnya. Neneng, yang masih dipenuhi kemarahan dan kebencian yang belum mereda, merasakan bahwa luka-luka yang dibuatnya belum cukup. Dalam keadaan emosi yang memuncak, Neneng mengambil gunting tajam dari dalam tasnya. Dengan mata penuh kebencian, Neneng menatap Dini yang sudah lemah dan hampir tak berdaya. Dia lalu menyayat leher Dini dengan brutal. Setiap gerakan gunting terasa seperti siksaan tambahan yang menambah penderitaan yang sudah mengerikan. Darah menyembur deras dari luka yang dalam, mengecat tanah di sekeliling dengan merah pekat. Jeritan kesakitan Dini yang semakin melemah menjadi samar-samar. Setiap sayatan dan tusukan gunting terasa mengerikan, membuat Dini merasakan penderitaan yang tiada tara. Neneng terus melakukan aksinya dengan sadis, memastikan bahwa setiap luka yang ditimbulkan tidak hanya menyakitkan tetapi juga mematikan. Dengan setiap gerakan, Neneng menghapuskan kehidupan Dini dalam kemarahan dan kebrutalan yang tak tertandingi. Darah yang membanjiri tanah di sekitarnya dan tubuh yang semakin lemah, Dini akhirnya tewas, tergeletak dalam keadaan mengenaskan. Neneng berdiri di atas tubuh Dini yang tak bernyawa, merasa terpuaskan sementara dalam balas dendam yang telah direncanakan. Malam itu, suasana sekitar terasa mencekam dan mengerikan, menyisakan jejak kemarahan dan kebrutalan yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah melakukan kejahatan brutal, Neneng mengganti pakaian Dini yang penuh darah dengan pakaian yang telah disiapkannya untuk menghindari identifikasi. Dia membuang pakaian berdarah di lokasi tersembunyi dan membersihkan diri dengan cermat. Setelah memastikan semua jejak dihilangkan, Neneng meninggalkan tubuh Dini di semak-semak dan kembali ke rumahnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada bukti yang bisa mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Keluarga Dini semakin cemas saat Dini tak kunjung pulang. Mereka mencari informasi dari teman-teman dan kerabat, serta melaporkan kehilangan Dini ke pihak berwenang setelah 24 jam sesuai prosedur. Selama waktu tersebut, mereka terus mencari informasi dan berharap Dini segera ditemukan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian memulai penyelidikan intensif, melibatkan pencarian di berbagai lokasi dan meminta bantuan masyarakat. Ivan, meski tidak berani mengungkapkan hubungan gelapnya, turut aktif mencari dan memeriksa tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Dini. Selama beberapa hari berikutnya, pencarian terus dilakukan dengan harapan Dini ditemukan dalam keadaan selamat. Keluarga Dini menyebarkan informasi tentang kehilangan melalui media sosial, sementara pihak kepolisian terus menyelidiki dan mencari petunjuk di lapangan. Pihak kepolisian melibatkan saksi-saksi dan memeriksa rekaman CCTV di area-area yang relevan. Mereka juga mencari petunjuk tambahan dan berkoordinasi dengan keluarga Dini untuk memastikan semua kemungkinan telah diperiksa. Keluarga Dini terus menyebarkan berita melalui media sosial dan saluran lainnya, serta memberikan informasi yang mereka miliki. Dukungan masyarakat sangat penting dalam pencarian ini, sehingga kepolisian meminta publik untuk melaporkan informasi apapun yang bisa membantu. Akhirnya, pada 1 Mei 2022, seorang warga menemukan jasad yang membusuk di pinggir kali Cikeas setelah mencium bau busuk. Setelah melaporkan penemuan tersebut, pihak kepolisian tiba di lokasi, mengevakuasi jasad, dan memulai penyelidikan. Mereka mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Dini, yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Setelah jasad ditemukan, polisi mencocokkan identitasnya dan mengonfirmasi bahwa itu adalah Dini. Keluarga Dini, yang baru saja menerima kabar duka tersebut, mengalami momen yang sangat menyedihkan dan penuh keputusasaan. Berita kematian Dini menyebar dengan cepat, dan suasana di rumah keluarga Dini dipenuhi dengan tangisan dan kesedihan yang mendalam. Mereka berkumpul dalam kesedihan, merasakan kehampaan yang mendalam dan ketidakpercayaan yang melanda mereka. Orang tua Dini, dengan mata penuh air mata dan hati yang hancur, berusaha memahami kenyataan pahit bahwa anak mereka telah pergi selamanya. Dukungan dari kerabat dan teman-teman terdekat tidak mampu sepenuhnya menghapus rasa kehilangan yang menyayat hati mereka. Polisi kemudian meminta keluarga Dini datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dalam wawancara, keluarga Dini mengungkapkan bahwa Dini terakhir kali diketahui pergi sendirian untuk menghadiri acara buka puasa dan menyebutkan akan dijemput di sebuah halte di kawasan TMI. Pihak kepolisian segera memeriksa rekaman CCTV di sekitar halte TMI dan menemukan bahwa Dini dijemput oleh seorang wanita, yang ternyata adalah Neneng. Setelah menyadari keterlibatan Neneng dan tidak menemukan barang milik Dini, polisi melacak Neneng dan akhirnya menangkapnya.
Neneng menyerahkan diri tanpa perlawanan saat polisi mendatangi rumahnya. Ivan, yang tengah berduka mendalam akibat kehilangan Dini, merasa dunia seolah runtuh ketika mengetahui keterlibatan istrinya, Neneng, dalam kasus tersebut. Kejutan dan kesedihan menyelimuti dirinya ketika polisi menggeledah rumah dan menangkap Neneng. Suasana di rumah menjadi sangat mencekam, dengan tangisan dan air mata yang tak tertahan. Ketika Ivan diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, perasaannya campur aduk antara kebingungan dan kesedihan. Dia merasa hancur dan putus asa, dikelilingi oleh duka yang mendalam dan kekacauan emosional. Dalam kondisi ini, Ivan merasa seolah-olah semua harapannya telah hancur, dan dia harus menghadapi kenyataan pahit di tengah-tengah duka yang belum mereda. Saat diinterogasi, Neneng memberikan jawaban yang kooperatif, mengungkapkan kemarahannya yang membara akibat cemburu dan kecewa mendalam terhadap suaminya, Ivan. Dia menjelaskan bahwa meskipun telah memperingatkan Ivan dan Dini untuk menghentikan hubungan mereka, peringatannya diabaikan. Bahkan, Dini terus berselingkuh dengan suaminya. Neneng juga mengungkapkan bahwa Dini pernah meminta Ivan untuk menceraikannya, sementara anak-anak mereka masih kecil. Ketidakmampuan Neneng menerima situasi ini, ditambah rasa ketidakadilan yang mendalam, memaksanya melakukan tindakan kejam tersebut. Dengan penuh penyesalan, Neneng menyatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur, menyadari bahwa tindakannya adalah hasil dari kemarahan yang tidak bisa dia kendalikan. Neneng menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, jika terbukti bahwa Neneng telah melakukan pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya, dia bisa dikenakan hukuman yang sangat berat. Menurut hukum, pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai perbandingan, jika Neneng terbukti melakukan pembunuhan tanpa adanya rencana sebelumnya, ancaman hukumannya adalah penjara selama-lamanya 15 tahun. Namun, mengingat bahwa kasus ini melibatkan pembunuhan berencana, Neneng terancam dengan hukuman yang lebih berat. Dengan adanya bukti kuat bahwa Neneng telah merencanakan tindakan pembunuhan tersebut, ancaman hukumannya mencakup kemungkinan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Selain itu, hukuman tersebut dapat disesuaikan atau dikurangi berdasarkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan hakim selama proses hukum berlangsung. Keputusan akhir mengenai hukuman akan bergantung pada hasil dari proses persidangan dan penilaian hakim terhadap kasus ini.